genap hadirin hadirat, anak-anakku wisudawan dan wisudawati, serta seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan dan kami sapa satu persatu. Alhamdulillah, semoga acara kita pada pagi sampai siang hari ini mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makan es lilin di pinggir pagar, belinya di rumah Pak Surya. Jika hadirin masih bisa sabar, mari simak tausiah saya. Alhamdulillah. Pertama memperkenalkan diri. Kenapa ini dari Natar hadir kemarin. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami adalah pimpinan Pondok Pesantren Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah di Natar, Lampung Selatan, yang berdiri secara formal pada tahun 1994. Dalam perjalanannya 28 tahun ini, alhamdulillah sudah memiliki banyak cabang. Untuk di Lampung sendiri ini sudah beberapa kabupaten: Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan beberapa tempat yang lainnya. Untuk nasional kita sudah ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Ambon. Untuk Sumatera ini ada di Sumatera Selatan, kemudian di Jambi, di Medan. Alhamdulillah dari cabang-cabang tersebut semuanya terkoneksi dan saling bekerja sama, sehingga ketika ada event-event, acara-acara, kita bisa saling silaturahmi satu sama lain. Alhamdulillah atas dukungan dari seluruhnya aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara, mobil khusus Desa Ciamis, seluruh warganya juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya terhadap lembaga pendidikan ini. Inilah sedikit yang bisa Yayasan Al-Fatah persembahkan untuk membantu mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan ini. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan, kekuatannya kepada kita semua untuk bisa saling bahu-membahu membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema pada acara wisuda ini adalah membangun generasi Qur'ani yang berkualitas, atau menjadikan generasi Qur'ani yang berkualitas dalam menghadapi era digital. Pondok Pesantren Al-Fatah itu memiliki visi membangun generasi Qur'ani, pewaris perjuangan risalah para nabi. Ini yang diminta oleh pembina kami, bagaimana bisa mewujudkan generasi Qur'ani yang dilahirkan dari lembaga-lembaga pendidikan kita. Nah, salah satu upaya usahanya adalah melalui misinya, yaitu ini salah satu misinya adalah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dapat mengoptimalkan fungsi kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah untuk memakmurkan, mengelola muka bumi ini atau bumi ini agar bisa betul-betul bermanfaat. Digunakan semuanya, Allah jadikan semuanya ini untuk manusia. Disediakan air, udara, bahan tambang dan sebagainya, semuanya untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tuntutan Allah juga terhadap penduduk Mekah, orang-orang Quraisy saat itu,
yang Allah telah berikan mereka keamanan, Allah berikan mereka makan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, singkatnya, untuk bagaimana bisa mewujudkan generasi Qur'ani, seperti apa, bagaimana. Tapi setidaknya di antara ciri-ciri kita mengetahui, mengenal ciri-ciri generasi Qur'ani. Ya, siap, terima kasih. Ciri generasi Qur'ani yang pertama, tentu mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Yang kedua, mereka yang bisa menghafal Al-Quran atau bacaannya Al-Quran tadi dengan baik. Nanti keutamaannya bagi mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, lancar, hafal, akan dapatkan kedudukan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Kemudian ciri generasi Al-Quran atau generasi Qur'ani adalah mereka yang berakhlak mulia, berakhlak baik, mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul ditanya apa akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhul Quran, jadi akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Maka generasi Qur'ani, para alumni Al-Fatah harus memiliki akhlak yang mulia. Kemudian generasi Qur'ani mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak pernah sombong lagi durhaka. Inilah generasi Qur'ani. Tidak boleh anak-anak alumni Al-Fatah durhaka kepada orang tua. Kemudian generasi Qur'ani adalah mereka yang mau bersyukur, dalam arti mau mengucapkan, mau mengamalkan segala nikmat yang Allah berikan untuk sebesar-besar kemaslahatan. Di mana doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran yang menuntun kita bagaimana menjadi generasi Qur'ani yang mau bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menyejukkan pandangan mata, yang bisa menjadi contoh tauladan panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa setiap orang tua yang Allah ajarkan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Generasi Al-Quran atau generasi Qur'ani adalah generasi yang mau memikirkan kehidupan generasi setelahnya nanti. Kalau generasi yang akan datang itu minimalnya akidahnya sama dengan kita, bahkan bisa lebih baik lagi, maka itulah generasi Qur'ani yang mau memikirkan kehidupan generasi setelahnya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau menjelang wafat, dia kumpulkan seluruh anaknya dan bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Ketika beliau mendapatkan jawaban yang mantap dari anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, yang disembah juga oleh nenek moyang kita Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Maka mantap, beliau menghadap Allah dalam keadaan tenang. Keturunan yang akan datang harus juga kita pikirkan bagaimana keturunan yang akan datang itu bisa membawa misi risalah Islam ini, agar mereka bisa terus mengabadikan, terus menjayakan agama Islam ini. Maka Nabi Zakaria, walaupun beliau sudah tua, tidak pernah putus asa untuk
atau apa? Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. SP2. Jadi, nah ini nasibnya terakhir itu begini. Baik, jadi beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Waj'al min ladunka waliya, yang akan mewarisi keluargaku dan keluarga Nabi Yakub alaihissalam, dan jadikanlah Allah sebagai generasiku sebagai generasi yang engkau ridhoi. Dan tentu banyak sekali yang harus kita jadikan. Jadi anak-anak sekalian, para alumni atau calon alumni, kalau mau jadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan seterusnya, sekolah di mana nak? Belajar di mana? Di Al-Fatah. Para orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya generasi-generasi Qur'ani, mari masukkan di Al-Fatah. Insya Allah dengan masuk Al-Fatah, madecer, masa depan cerah katanya. Amin ya robbal alamin. Jadi pesan terakhir anak-anak, mohon lanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ilmu yang sudah didapatkan tadi agar bisa diamalkan. Kemudian jaga nama baik pondok pesantren, alma mater kalian. Tetap jaga hubungan dengan para asatidz maupun alma mater. Insya Allah doa para asatidz dan orang tua senantiasa bersama kalian. Terakhir, setelah sukses nanti jangan lupa tadi ya, jangan lupa kepada ustadznya, kepada orang tua, kepada alma maternya. Bagian nanti silahkan pahami di surah Ad-Duha, insya Allah yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah SWT memberikan nikmat kepada kita semua, dan nikmat itu memang harus kita fa'amma binikmati rabbika fahadits. Kita ceritakan, kita sampaikan, kita bagikan kepada orang lain agar nikmat kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat di sayur santan, cekap sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Al-barnamij tali ad-du'a. The next agenda is prayer. Acara selanjutnya doa yang akan dipandu oleh David Al-Aziz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, mari kita tundukkan kepala dengan berdoa. Ucapkan terima kasih. Al-barnamijul akhir al-ikhtitam. The next agenda is closing. Acara selanjutnya penutup. Acara demi acara telah kita lewati. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata, disengaja ataupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah dan doa akhir majelis. Kami akhiri